wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam dinan wa ahlus sunnah wal jamaah aqidatuna wal qur'ani kitabuna wa sayyidu muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati dan kami banggakan, atas izin Allah alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, tepatnya tanggal 20 ya sekarang, bulan 20 Ramadan, alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali antara orang tua wali murid dengan kami, yaitu wali kelas 73. Mudah-mudahan amal ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangan-kekurangan dari hamba-Nya yang penuh dengan dosa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam yang membawakan umatnya dari zaman keturunan sampai zaman sekarang, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, dan semoga kita semuanya nanti di akhirat kelak mendapat syafaatnya dan diampuni menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak muslimin seluruh Allah, wali kelas 73. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami mesti sampaikan terlebih dahulu, amanah dari sekolah. Poin pertama yang wajib kami sampaikan yaitu dengan izin Allah, alhamdulillah ibu bapak, sekolah kita untuk 3 hari belakang itu sudah mendapatkan makan gizi gratis. Ya, alhamdulillah. Ini program pemerintah siapa ya? Alhamdulillah pemerintah Merah Putih, Bapak Prabowo dan yang lainnya. Jadi sekolah kita itu alhamdulillah kerjasama dengan pemerintah, makan gratis itu selama 5 tahun Pak ke depan. Ya, ini alhamdulillah kepercayaan pemerintah khususnya untuk yayasan Pondok Pesantren Sukamiskin dan MTS Sukamiskin. Jadi kerjasama praktikan gitu ya. Karena kita di kota juga, maka dari itu ini salah satu partisipasi pemerintah untuk anak didik kita supaya ke depan putra putri ini semuanya menjadi anak yang sehat gitu ya, yang bergizi, yang punya nilai spiritual ataupun ilmunya yang tinggi ya. Dan ini mesti kita selaku masyarakat, orang tua mendorong program ini dan mendoakan semoga anak didik kita itu menjadi generasi penerus cita-cita agama ya, cita-cita bangsa, dan menjadi generasi penerus cita-cita orang tua. Seperti itu apa yang kita-citakan. Tidak semestinya Bapak Ibu menyekolahkan putra putri Ibu di sekolah ini kecuali putra putri Ibu itu ingin melebihi ataupun ingin menjadi anak soleh, betul nggak Bu? Ingin menjadi anak yang solehah gitu, supaya bisa bermanfaat untuk agama ke depannya ya. Apalagi yang di pondok itu mereka harus belajar 2 kali lipat. Jadi bahasa kami itu 2 sekolah katanya ya. Sekolah jadi sekolah lagi di pesantren, jadi 2 sekolah kan betul ya. Jadi agamanya disiar, ilmu-ilmunya juga disiar gitu terus dipelajari. Maka kami sebagai wali kelas dan guru-guru serta keluarga besar MTS Sukamiskin sangat mendorong sekali anak putra putri Ibu itu jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi penerus agama nusa dan bangsa. Ya, kewajibannya itu untuk orang tua ini harus memberikan untuk siswanya yaitu misting ataupun tupperware gitu ya Pak ya. Jadi siswa yang diukur diusahakan dikasih terlebih dahulu tupperware dan misting untuk mempersiapkan makan kita. Nah, dari sini juga ada contohnya, ini salah satu contoh makanan ini, dan ini tidak bisa dibawa plastiknya, jadi nanti harus dipastikan gitu ya. Kemarin juga sekolah beli kresek gitu, karena ini harus dilaporkan lagi ke sana. Dan juga miskin juga yang dari sana, kalau misalkan ada
saya tidak ingin kejadian seperti itu Bu, karena dari pendapat yang virusnya kemarin ada kejadian di SD hilang sampai 100 penggantian 1 juta lebih katanya. Yang sekolah ya mungkin anak sudah dikasihkan dimakan terus nggak dikasih lagi semestinya itu tahu dibawa ke rumah mungkin seperti itu tanggung jawab sekolah. Maka dari itu kita antisipasi MTS kondisi supaya tidak hilang, maka diusahakan seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 itu membawa bistik ataupun Tupperware itu ya Bu ya. Nanti insya Allah kami umumkan juga karena di sini tidak banyak yang hadir untuk hari ini karena tujuan kita itu sebenarnya kebanyakan yang aku bombol anak pesantren ya. Jadi anak luarnya hanya beberapa persen, kurang lebih hanya ada 30%, 70%-nya itu anak pokok. Nah, seperti jumlah siswa di kelas 73 itu ada 32 orang, gitu ya, 32 orang, dan kebanyakannya anak pokok. Jadi ini ya Bu ya, Bapak untuk siswa diusahakan dikasih Tupperware atau bistik ya. Itu poin pertama dari sekolah ataupun dari kepala sekolah. Yang kedua, ketika ibu bapak mendengar ataupun dapat keluhan anak ataupun siswa-siswinya ada masalah, Bu, jangan sungkan dan ragu ya Bu ya. Komunikasi dulu aja dengan kami, khususnya wali kelas, ketika masalah khususnya berkaitan dengan sekolah gitu. Ketika misalkan kami sebagai wali kelas tidak bisa memantau terus ibu ya, dan kami juga sebagai wali kelas kami sama manusia ya punya dua tangan, punya dua mata, jadi kadang masa kami itu tidak selamanya memantau putra putri ibu, khususnya yang di pondok ataupun yang di luar tidak bisa. Maka dari itu kami sebagai wali kelas mohon maaf sebesar-besarnya ya, sebesar-besarnya ketika dalam memantau ataupun memotivasi mendorong di sekolah ini belum maksimal mungkin. Bagaimana ibu bapak mau dimaafkan? Siapa ya? Mau dimaafkan karena bermalu ini. Kami supaya enak beban kami atau tentang menjawab kami. Ya gitulah, jadi misalkan komunikasi belum maksimal dengan Bapak Ibu karena kami juga Bapak sama mempunyai kesibukan yang tidak bisa disampaikan ini seperti itu. Itu poin yang kedua. Untuk poin ketiga, kalau misalkan kalau misalkan tadi anaknya tidak sekolah, apakah bisa mengambil makanannya? Nah itu ya. Ada pertanyaan misalnya seperti itu. Kalau misalkan anak kami tidak sekolah, apakah bisa diambil ke sekolah? Bisa Bu, karena itu sudah ada jatahnya. Iya. Buat apa di sini juga? Karena guru lain-lain lagi. Dari pemerintah guru nggak ada makan gizi untuk guru. Ini hanya untuk siswa. Jadi sekolah kita ingin amanah. Gitu ya. Kalau misalkan putra putri sedang sakit di luar, saya mau ke sekolah mengambil hak untuk anak saya, silakan. Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan seperti itu. Apabila terjadi hal seperti itu, gitu kan, tidak semuanya siswa bisa sekolah, gitu kan, ada sakitnya, kadang ada izinnya. Tapi kalau mau ngambil silahkan saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, nah itu mah kembali lagi ke pihak nanti ke sana yang memberinya. Kalau tidak ada yang memberi. Baik, yang ketiga untuk libur itu mulai besok berarti ya. Mulai besok tanggal 21 ya, tanggal 21 sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Profesor Agung Mufti dan juga Profesor Dr. Imam jadi itu amanahnya mulai besok tanggal 21 sampai 8 April. Jadi liburnya sampai 8 April. Mulai 9 April nanti mulai masuk seperti biasa lagi. Itu mulai seperti biasa lagi, dan insya Allah nanti akan dikasih makanan lagi seperti ini setiap hari oleh pemerintah untuk sekolah kita. Itu untuk masuk ya. Nah untuk selanjutnya supaya tidak terlalu panjang lebar, maka kami akan membagikan ini sesuai yang ada dulu di sini ya, sesuai yang ada dulu di sini. Cuman berbentuknya untuk pengambilan rapor PTS itu menggunakan map semua dulu juga Bu ya, dan di dalamnya nanti ada keluar hasil perjuangan untuk rapor dari Ibu di semester 2 ini. Karena di semester 2 ini Ibu Bapak
sangat mendesak gitu ya, sangat cepat beda dengan semester 1 karena terpotong oleh liburan ya, terpotong oleh puasa ataupun Idul Fitri. Jadi di semester 2 ini banyak terpotong untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswi ibu. Maka dari itu harapan kami ketika nanti ada libur diusahakan putra putri ibu jangan disepelekan gitu, apalagi kasih HP di rumahnya karena biasanya anak memanfaatkan sebaik mungkin main gitu kan, atau yang lainnya gitu. Usahakan hati-hati ibunya, jadi supaya mentalitasnya tidak terganggu lagi, karena kalau mentalitas terganggu merasa enak, nanti yang dibohong bohong lagi seperti itu, karena merasa enak di rumah kan padahal seperti itu ya, karena sudah merasa enak ini dikasih fasilitas misalkan ya. Hati-hati, mohon izin ini amanah dari sekolah untuk putra putri ibu selama libur, mohon jaga kita kerjasama supaya anak tetap bisa sekolah dan nanti bisa belajar lagi maksimal di semester 2 ini. Nanti kalau di bulan April itu Mei sudah mulai penilaian akhir PHT, penilaian akhir tahun. Jadi di semester 2 nanti belajar lagi kurang lebih 1 bulan banyaknya. Nanti belajar lagi di semester 2 jadi cepat. Nah, itu kan nanti mudah-mudahan harapan kami khususnya wali kelas 73 putra putri itu semuanya bisa naik kelas semuanya. Gitu ya, sesuai harapan orang tua, karena kita tidak mau punya anak yang penuh. Apalagi ada yang kalau di sekolah lain kan ada yang nol gitu ya, di sekolah kita juga ada seperti itu. Seperti kelas 3 ada yang tidak diluluskan dengan alasan tidak sekolah, dengan alasan ada yang merokok pak ya, itu kan macam-macam ya. Namanya juga yang mereka itu kan perkembangan masa remaja itu kadang dikasih nasihati oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, tapi kan di luar lain seperti itu, betul nggak pak? Itu anak seperti itu karena dalam mentalitasnya, kalau dalam ilmu pendidikan perkembangan peserta didiknya itu sedang naik-naiknya, masa-masa remajanya sedang tinggi. Silahkan aja misalkan ditegur, saya itu biasa aja seperti itu. Ada kejadian. Kalau sekarang juga bahwa alam, apakah ada yang nanti lulus semua kelas 3 atau ada yang tidak? Kalau kisah-kisahnya ada yang tidak lulus karena ya itu. Jadi anak dari sekolah seperti ini, dari rumah seperti ini, tapi di luar lain lingkungannya dengan teman-temannya. Nah seperti itu. Itu mungkin Bapak yang dapat kami sampaikan mengawali perjumpaan kita dalam silaturahmi pengambilan rapot PTS semester 2. Sebelum dilanjutkan dengan pengambilan rapot, sebelumnya apakah ada pertanyaan Ibu? Kita terbuka dulu ataupun season tanya jawab dulu, sosialisasi atau komunikasi dulu. Mangga Abi terbuka gitu kesadaan semuanya. Silakan Ibu. Oh.